Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother. Bertemu kembali, brother, dalam suasana yang sehat ya, alhamdulillah ya. Kembali saya ingin mengingatkan diri saya pribadi dan brother-brotherku semua, sister-sister, berkaitan dengan apa yang apa namanya perlu untuk kita adakan di dalam diri kita itu, yaitu terkait dengan pemahaman sabar dan pemahaman ujian. Ya, ternyata sabar itu bukan hanya didekatkan dengan sesuatu hal yang ketika kita mendapatkan ujian berat, ujian tentang keburukan dan lain-lain. Tapi sabar itu juga harus kita adakan ketika kita mendapatkan kebahagiaan, ketika ibadah, itu juga harus sabar semuanya. Nah, dalam konsep sabar ini ternyata di dalam Islam itu pada wilayah penghayatan, pemahaman, di situ ada pengetahuan ilmu. Jadi otak kita disuruh untuk memahami, hati kita disuruh untuk merasakan, memilah dan memilih, dan akhirnya ketemu untuk pemahaman bahwa sesuatu hal yang kita dapatkan hari ini, baik itu kejadian ataupun fenomena, itu sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai hambanya perlu untuk memahami itu dengan ilmu tersebut. Akhirnya apa? Ketika kita sudah paham, kemudian melaksanakannya dengan baik, pelan-pelan, tidak kemrungsung gitu ya, dengan hati dan pikiran yang baik, intinya paham persoalan atau paham sesuatu yang ada di hadapan kita, maka kita nanti akan melakukan keputusan-keputusan itu lebih tepat, lebih proporsional. Ya, berdoa pun juga akan lebih baik ya, dengan bahasa yang baik. Kemudian hasil doa apapun kita juga paham kapan ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan atau belum. Itu semua ada wilayah pemahaman sesuai dengan porsinya ya. Ini menarik. Dan dalam beberapa surat di Al-Qur'an terkait dengan sabar itu banyak sekali disampaikan. Biar tidak salah kita bacakan ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 286 itu juga disampaikan, ya bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanusta'inu bisobri wassalah innallaha ma'as sabirin. Ya, ini disampaikan, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat ataupun doa. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar. Ini menunjukkan bahwa memang sabar, kemudian kita berdoa itu menjadi bagian penting cara kita menghadapi semua ujian itu. Karena apa? Dalam surat Al-Mulk itu juga disampaikan, bismillahirrahmanirrahim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah itu menciptakan hidup dan mati itu memang untuk ujian manusia. Agar apa ya? Untuk agar kita bisa beramal dengan lebih baik gitu. Kemudian terkait dengan sabar juga dalam surat Al-Baqarah ayat 155 itu disampaikan, bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum bisyai'im minal khaifi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, nah ini ujian ya, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Kita itu mau diuji dengan itu, kekurangan, kelaparan, kekurangan makanan, kekurangan harta ya, itu akan menjadi bagian dari ujian-ujian kita. Tapi
ternyata ujian itu bukan hanya masalah keburukan saja, tapi dalam kebaikan kita dapat rezeki, umur panjang, kesehatan, itu ternyata juga ujian. Kita gunakan untuk apa kesehatan ini? Kita gunakan rezeki ini untuk di jalan yang mana? Kita dapat uang banyak umpama ya dari hasil bekerja, kita gunakan uang itu untuk apa saja? Ini perlu kita memahami. Cara memahaminya apa? Ya pikiran, hati dengan sabar tadi. Kita pahami asal muasal dari rezeki ini, cara mendapatkannya, dan nanti cara di dalam mengelolanya pelan-pelan. Ya, dalam surat Al-Anbiya ayat ke-35 ya itu disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Itu ya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai coba. Nah, ini keburukan dan kebaikan itu ujian semua. Jadi tidak hanya masalah yang buruk-buruk saja terus kita sabar gitu. Enggak, ternyata dalam kebaikan pun kita perlu sabar. Kebaikan itu contohnya apa? Ibadah. Kita sholat itu perlu dengan sabar, pelan-pelan, tumak ninah kan gitu, bacaannya sing bener. Kemudian hati pikiran paham bahwa kita menghadap siapa ketika sholat. Oh, menggunakan pakaian yang baik. Oh, dengan hati yang bersih. Oh, berwudu yang benar. Ya pelan-pelan semuanya. Jadi bukan hanya ketika menghadapi keburukan saja kita kemudian sabar, tapi dalam kebaikan-kebaikan pun kita juga sabar. Kita mau menolong orang juga harus dengan sabar ya. Jadi posisinya memang kesabaran itu menjadi kunci cara kita menolong diri kita di dalam menghadapi fenomena-fenomena kehidupan ini. Kemudian kita doa, jangan lupa awali dengan doa, akhiri dengan doa, minimal Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya. Dan kita nanti posisinya memang semuanya akan kita laksanakan sebagai sangu, sebagai bekal untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Al-Anfal ya, ini juga saya bacakan, ini penting. Surat Al-Anfal ayat 28 biar kita sumbernya juga jelas gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa annallaha indahu ajrun adim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Loh, ternyata istri, keluarga, anak-anak itu juga cobaan semuanya. Ujian bagaimana kita mendampingi mereka, bagaimana kita mengelola mereka, mendampingi, menafkahi mereka sebagai laki-laki ya, sebagai ibu, bagaimana mendampingi semua anak-anaknya, mendampingi suami, mengingatkan suami, semuanya menjadi ujian juga. Bahkan kadang orang-orang tersayang kita yang pernah kita kasih bisa menjadi sebuah cobaan yang berat, ujian berat. Ketika anak-anak dan istri atau suami tidak berilmu, kadang menghadirkan sesuatu hal yang berat bagi kita. Umpama suami istri ya, umpama istri meminta sesuatu hal yang sulit sekali untuk diberikan oleh suami. Akhirnya suami karena rasa sayang, yang pikiran yang salah, akhirnya menghalalkan segala cara untuk memberikan apa yang diinginkan istri. Anak pun juga gitu, kadang meminta sesuatu hal yang tanpa ukuran. Akhirnya suami atau bapak atau orang tua memberikan hal-hal yang tidak mampu untuk diberikan dengan cara yang tidak halal. Ini hal-hal yang perlu kita pahami. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nggih, sehat, sabar, dan kita coba dekatkan hati dan pikiran kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.